Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mengkaji dan berdiskusi terkait konsep dasar kurikulum. Yang pertama yang akan kita kaji adalah terkait pengertian kurikulum itu sendiri. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yang artinya ataupun yang berasal dari istilah kurir yang artinya adalah pelari. Kemudian ada juga kurere yang artinya adalah tempat berpacu. Jadi pengertian kurir dan kurere itu diartikan sebagai suatu tempat dan proses dalam pencapaian dari titik start sampai titik finish. Dan ini digunakan dalam istilah olahraga. Nah, kemudian kurikulum digunakan dalam pendidikan yang kemudian dikaji berdasarkan bahasa Arab dari istilah manhaj yang artinya adalah jalan yang terang. Nah, ketika kita kaji bahwa kurikulum pendidikan merupakan suatu jalan yang terang yang harus dilalui oleh peserta didik. Nah, kita garis bawahi ada peserta didik. Jadi kurikulum itu ada di setiap lembaga pendidikan itu bukan untuk guru, tapi untuk peserta didik. Kita dapat menyimpulkan bahwa posisi guru hanya sebagai fasilitator untuk mendampingi anak-anak dalam pencapaian perkembangannya. Dari pengertian tersebut, maka kita tarik ke fungsi dari kurikulum itu sendiri. Yang pertama, ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian dalam arti bahwa individu hidup dalam lingkungan yang dinamis. Berarti, di dalam kurikulum harus ada stimulasi-stimulasi bagaimana memberikan arahan, pendampingan, pembimbingan, dan pelatihan supaya anak-anak didik bisa mengarungi hidupnya dalam kehidupan secara dinamis. Kemudian ada fungsi integrasi. Maksudnya bahwa kurikulum tersebut harus menjadi bentuk pedoman bagi anak didik dan bagi guru sebagai pendidik memahami pribadi-pribadi anak secara terintegrasi. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi terintegrasi di sini tidak hanya berpikir tentang saat ini, tapi anak-anak pun harus bisa memahami bagaimana mengintegrasikan antara apa yang mereka pahami di dalam suatu kelas dengan apa yang harus mereka lakukan sesungguhnya di dalam kehidupan nyata. Jangan sampai segala sesuatu yang kita berikan stimulasi kepada anak ketika belajar, ketika bermain, ketika membimbing, ataupun ketika latihan tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dalam hidupnya. Kemudian ada fungsi diferensiasi. Ada istilah dalam psikologi dinyatakan bahwa setiap manusia dinyatakan individual differences. Setiap manusia itu memiliki keberbedaan. Perbedaan harapan, perbedaan rasa, pola pikir, tujuan, dan lain sebagainya. Pelayanan terhadap individu yang berbeda tersebut pun harus jelas dalam kurikulum pendidikan. Nah, maka dari itu, salah satu fungsi dari kurikulum adalah bagaimana mempedomani dengan keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan. Ingat kembali bahwa perbedaan tersebut yang pertama perbedaan harapan, perbedaan tujuan, rasa, pemikiran, dan lain sebagainya. Itu perlu kita pertimbangkan dalam membentuk kurikulum pendidikan. Ada juga yang disebut fungsi persiapan. Dalam hal ini, bahwa kurikulum harus memiliki fungsi untuk mempersiapkan peserta didik kita
anak-anak didik kita agar mereka siap untuk hidup di masa depan. Jika kaitannya dengan sekolah, minimalnya anak-anak harus siap masuk pada jenjang pendidikan selanjutnya. Itulah kurikulum. Lebih daripada itu, kurikulum itu ada difungsikan sebagai pedoman bagi anak-anak agar mereka mampu untuk mempersiapkan hidup di masa depannya. Dan intinya agar anak-anak jauh lebih bahagia menghadapi hidupnya di masa depan. Tidak hanya berpikir tentang studi lanjutnya saja. Kemudian ada fungsi pemilihan. Di dalam fungsi pemilihan ini, bahwa kurikulum harus memahami tadi sampaikan perbedaan setiap individu yang kemudian dihubungkan dengan setiap harapan anak-anak atau harapan manusia. Ketika fungsi pemilihan ini, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang tepat dan mana yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Ketika tadi nyatakan bahwa setiap anak adalah individual differences, maka cara mendidik, memberikan jalan hidup, tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Nanti akan berkaitan dengan konsep bagaimana membuat perencanaan pembelajaran harian, perencanaan pembelajaran bulanan dan tahunan dan sebagainya. Nah, kita sebagai guru wajib memberikan fasilitas atas harapan dari diri anak itu sendiri. Jadi guru bukan berpikir secara ego, yang penting aku sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di hari ini. Bukan itu yang diharapkan. Tapi guru datang, mereka berposisi sebagai fasilitator bagi anak-anak untuk mengajar, membimbing, dan melatih mereka supaya mampu hidup bahagia di masa depannya. Nah, ada juga yang disebut dengan istilah fungsi diagnostik. Nah, kurikulum dinyatakan sebagai fungsi diagnostik. Artinya, bahwa kurikulum ada itu untuk membantu anak didik untuk mereka supaya dapat memahami dan menerima potensi dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Minimalnya, anak-anak mampu memahami kemampuan diri. Bukan guru yang harus memahami potensi anak, tapi anak pun harus mampu memahami potensi dirinya sendiri. Nah, inilah kurikulum. Ketika kita tidak bisa memberikan stimulasi bagaimana supaya anak-anak memahami potensi dirinya sendiri, maka sampai kapanpun anak-anak tidak akan punya kewajiban untuk masa depannya sendiri. Yang terpenting aku bisa hidup, yang terpenting hari ini aku bisa makan, yang terpenting besok aku masih ada tenaga untuk berjuang dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi guru memfasilitasi supaya anak-anak mampu memahami potensi diri, dan potensi itu kita stimulasi dan kita kembangkan dalam kegiatan pendidikan di lingkungan pendidikan formal ataupun non formal ataupun informal sekalipun, supaya anak-anak kita nanti bisa memahami bahwa potensi itu merupakan bagian dalam hidup dan kehidupannya. Selain fungsi kurikulum, juga ada peran dari kurikulum. Yang pertama ada peran konservatif, di mana kurikulum dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai budaya yang relevan dengan masa saat ini. Budaya-budaya daerah dijadikan sebagai potensi bagian dalam hidup anak-anak untuk dijadikan menjadi modal hidup dan kehidupan mereka atas dari potensi tadi yang mereka miliki. Itu peran dari kurikulum sebagai konservatif. Yang kedua, ada peranan kritis dan evaluatif. Bahwa peran kurikulum itu untuk mengembangkan sesuatu yang baru yang disesuaikan dengan masa kini juga. Kenapa?
Karena saat ini anak-anak harus membangun tangga sendiri sebagai bahan pijakan mereka hidup di masa depan. Dengan adanya peran kritis dan evaluatif tadi, maka kurikulum akan mengkaji apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan, dan apa yang harus diperbaiki. Dan apa yang harus dilengkapi juga dalam diri setiap individu itu. Tidak seperti tadi, yang terpenting hari ini bisa makan, besok mah gimana besok aja. Nggak bisa seperti itu. Karena peran pendidikan adalah untuk menjadikan manusia secara layak. Bukan hanya menjadikan manusia pada umumnya. Yang terakhir, bahwa peranan kurikulum ada yang disebut dengan peran aktif. Peran aktif di sini berkaitan dengan nilai-nilai budaya. Bahwa kita menyadari dan kita memahami, memaknai bahwa nilai budaya hidup manusia menyesuaikan dengan zamannya. Ketika menyesuaikan dengan zaman, maka akan beriringan dengan proses perubahan budaya hidup manusia. Maksudnya seperti apa? Ketika di zaman dahulu proses pendidikan tanpa menggunakan digital, maka di hari ini proses pendidikan menjadi bagian dalam hidup manusia dan harus menjadi dalam lingkup media, metode, model, dan sebagainya dalam pendidikan. Kenapa? Karena kita pahami di saat ini ketika kita harus memahami digital, maka kita pandang 10-20 tahun ke depan. Seperti apa konsep pendidikan? Mungkin ketika kita maknai hari ini, beberapa bulan ke belakang, hampir 1 tahun ini, pandemi COVID-19. Adanya pendidikan secara daring. Mungkin makna dari Tuhan yang berikan ini lain daripada apa yang kita pikirkan saat ini. Banyak pemikiran ketika kita kuliah daring, jenuh, dan sebagainya. Tapi ada makna di balik semua ini. Jika kita tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan perkuliahan secara daring, belajar secara daring, maka masa depan akan jauh lebih daripada ini. Maka kurikulum pendidikan pun harus benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan budaya hidup manusia di kemudian hari. Jika hari ini adalah masa revolusi industri 4.0, maka persiapkanlah anak-anak kita dengan mental society 5.0-nya. Itu yang dapat saya sampaikan di hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi dari semuanya. Teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup undur diri, mari kita teriakan bersama. Aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.